Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Qiyamah, dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu berkaitan tentang keadaan manusia di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia di hari akhirat terbagi dalam dua keadaan. Ada yang bergembira dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, dan puncak kenikmatan itu ketika seorang hamba melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ada pula yang wajahnya muram karena berada di dalam kesulitan dan beraneka ragam siksaan. Dan telah kita sampaikan dan sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ahli surga dan juga menceritakan tentang keadaan ahli neraka, targetnya tidak lain agar tumbuh di dalam diri kita rasa berharap dan juga rasa takut, al-khauf war-raja. Di saat Allah menceritakan tentang buruknya orang-orang yang masuk ke dalam neraka, maka tujuannya untuk memunculkan rasa takut di dalam diri kita, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ahli surga, itu tidak lain agar membangkitkan harapan kita untuk bisa termasuk di dalam orang-orang yang menghuni surga, tentunya dengan melakukan usaha, dengan melakukan mujahadah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang sedang berada di ambang kematiannya, orang-orang yang sedang berada dalam sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa iltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kalla, sekali-kali tidak seperti yang diduga dan disangka oleh orang-orang kufar bahwa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan.
idza balaghatit taraqi, ketika ruh telah sampai ke tenggorokan, wa qila man raqa, dan dikatakan siapakah yang bisa mengobati orang tersebut. Ketika ruh telah sampai ke tenggorokan, maka orang-orang yang ada di sekitar orang yang sedang sakit tersebut berusaha untuk mencari seseorang yang bisa mengobati. Wa dhanna annahu al-firaq, dan orang yang sedang sakarat tadi telah meyakini bahwa dia akan berpisah dengan kehidupan dunia. Waltafatis saqu bis-saq, dan terkumpul padanya dua kesulitan. Kesulitan puncaknya di dunia, yaitu akan berpisah dengan dunia, dan yang kedua kesulitan yang terbayang yang akan dia hadapi di akhirat. Ila rabbika yawma idinil masaq, dan pada saat itu dia akan dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah nasihat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya'idhu ta'ala ibadahu bidzikri halil muqtadir inda siyaq. Allah Subhanahu wa taala menasihati hambanya dengan menyebutkan keadaan al-muqtadir, keadaan orang yang sedang berada di ambang kematiannya. Dan ini sesungguhnya di antara hikmah ketika kita menjenguk orang sakit, selain kita mendoakannya dengan kebaikan, kita juga berusaha mengambil pelajaran, terutama ketika orang sakit tersebut sedang berada di dalam sakaratul maut. Dan setiap manusia akan menghadapi keadaan itu, dan itu adalah keadaan yang paling berat, keadaan yang paling berat dan rawan yang dihadapi oleh manusia. Kenapa demikian? Karena itulah saat-saat terakhir bagi syaitan untuk menggelincirkan manusia, dan juga puncak kelemahan daripada manusia. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mentalqin orang yang akan meninggal, Nabi mengatakan hendaknya ditalqin dengan pelan-pelan. Nabi mengajarkan agar ditalqin dengan pelan-pelan. Cukup dibacakan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan jangan terlalu dipaksa untuk mengucapkannya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan dengan kesulitan yang dia hadapi, dengan kondisi kejiwaan dan emosi yang tidak stabil, akhirnya keluar ucapan yang justru membenci kalimat itu. Karenanya diajarkan untuk mentalkin dengan pelan-pelan. Karena tadi bahwa itu adalah keadaan yang paling lemah. Makanya kenapa kemudian para orang-orang soleh terdahulu begitu bersungguh-sungguh di dalam meminta husnul khatimah, karena husnul khatimah itu adalah benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di penghujung usia manusia, dia pasti berada dalam sakarat, dan sakarat itu adalah saat di mana manusia di satu sisi sangat lemah, dan di sisi yang lain godaan syaitan sangat berat. Sehingga hanya orang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut bisa menutup lembaran hidupnya di dunia dengan husnul khatimah.
karena kita memperbanyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin menasihati kita semua dengan menyebutkan keadaan al-muhtadir, keadaan orang yang sedang berada di ambang kematiannya. Wa annahu idza balagat ruhuhu taraqi, dan bahwasanya ketika ruh orang tersebut telah sampai di tenggorokan. Ruh ini sesuatu yang tidak terjelaskan bagaimana hakikatnya, tetapi yang pasti dengan itulah manusia hidup dan dia akan keluar juga dengan dua cara, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nazi'at. Ada ruh yang keluar dengan lembut selembut air yang tertumpah dari teko. Ketika kita menumpahkan air, dia keluar dengan sangat lembut. Dan itu yang disebutkan wan-nasyitati nashta. Malaikat yang mencabut nyawa orang dengan cara yang lembut. Tetapi ada juga yang dicabut dengan sangat keras. Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti besi, yang di besi itu terdapat gerigi-geriginya, kemudian dimasukkan ke dalam kapas yang basah, kemudian ingin ditarik besi itu, maka tentu ditarik sekeras-kerasnya agar besi itu bisa terlepas dari kapas yang basah tersebut. Itu penggambaran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina idzin yashaddu al-karb. Jadi ketika ruh telah sampai di tenggorokan, maka kesulitan itu semakin meningkat. Jadi kalau kita perhatikan orang yang sedang berada di sakaratul maut, awalnya di seluruh tubuhnya masih terlihat ada kehidupan di situ, tetapi pelan-pelan dingin, tetapi masih keluar masuk napas. Dalam keadaan seperti itu sulit untuk kita berkomunikasi dengan orang tersebut, sulit untuk kita berkomunikasi, sehingga yang kita perdengarkan di telinganya adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Dan seraya kita juga mendoakannya semoga diberikan kemudahan di dalam sakaratul maut. Karena fahina idzin yashaddul karb. Pada saat itu kesulitan semakin berat. Secara garis besar ada dua kesulitan yang disebutkan oleh para mufassirun. Kesulitan yang pertama itu adalah kesulitan di mana seperti disebutkan di dalam ayat wa dhanna annahu al-firaq, dan orang yang sedang sakarat itu sudah yakin dia akan segera meninggalkan dunia ini, sehingga dia terpikir dengan anak-anaknya misalnya, terpikir dengan istrinya, terpikir dengan orang-orang yang ditinggalkannya, bagaimana keadaannya. Dia sangat sedih dengan itu. Dan di saat yang sama dia juga sedih dengan apa yang akan dia alami setelah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berpindah ke alam kubur, yang alam kubur itu menjadi taman-taman surga baginya, atau justru menjadi muqaddimah untuk memasuki api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, itu yang membuat situasinya menjadi sangat berat. Seperti keadaan manusia ketika sedang berhadapan dengan kasus hukum tertentu. Satu sisi dia memikirkan bagaimana keluarganya ketika dia akan masuk penjara, kemudian di sisi yang lain dia juga membayangkan bagaimana keadaan ketika dia berada di dalam penjara. Banyak kesulitan, tapi itu tidak ada bandingannya dengan kesulitan ketika seseorang berada di
sakaratul maut. Tetapi pada sisi yang lain, ya, sebagai tasliyah dan hiburan bagi orang-orang beriman, bahwa setiap kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang beriman itu akan menjadi penghapus dosa baginya. Jadi sakaratul maut, ya, kesulitan itu adalah penghapus dosa bagi orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Ya, karena kalau kesyirikan tidak bisa dihapus dengan apapun. Kalau dia sudah meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik besar, maka syirik besar itu tidak akan bisa dihapus dengan penghapus dosa apapun. Ya, berbeda halnya dengan dosa-dosa yang lain. Bisa terhapus dengan ampunan, bisa terhapus dengan syafaat, bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, ada banyak yang bisa menghapus, dan bisa juga terhapus dengan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, dan siksaan itu adalah penghapus dosa baginya. Tapi sekali lagi, kalau dosanya adalah dosa syirik, maka itu tidak bisa dihapus dengan penghapus apapun. Makanya Allah dalam Al-Quran sering mengulang, ada yang kekal berada di dalam neraka. Kenapa kekal dalam neraka? Karena dia melakukan dosa yang tidak bisa dihapus dengan penghapus dosa apapun. Kemudian disebutkan dalam ayat waqila man raq. Ya. Ada dua penjelasan dari para ahli tafsir terkait dengan waqila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah orang ini. Ya, jadi secara pengobatan medis ini sudah sulit. Ya, maka orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitar orang yang sedang sekarat tadi, ya, mencari siapa kira-kira yang bisa meruqyah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan doa, semoga dia masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian ada juga tafsiran yang lain, waqila man raq. Ya, siapa, malaikat apakah yang akan membawa orang ini? Ya, karena disebutkan bahwa ketika manusia berada di ambang kematiannya, maka berkumpullah malaikat. Ada malaikatul rahmah dan ada malaikatul azab. Ada malaikat yang akan Allah memberikan rahmat melalui malaikat itu, dan ada juga yang akan menyiksa orang tersebut. Sehingga saling bertanya, ini yang akan membawa orang ini siapa? Malaikatul rahmah atau malaikatul azab? Dan dua penjelasan ini dialami oleh manusia. Ketika seseorang berada di ambang kematiannya, ya, kita tentu tetap berusaha, ya, tetap berikhtiar bagaimana orang yang sakit itu Allah bisa menyembuhkannya. Dan di alam yang lain para malaikat juga bertanya, ini kalau benar dia akan diwafatkan, malaikat mana yang akan membawanya? Malaikatul azab atau malaikatul rahmah? Wa dhanna annahu al-firaq, ya, dan dia sudah yakin akan berpisah dengan kehidupan dunia. Jadi dhanna, ya, dhanna yang kadang maknanya itu adalah mengira atau menduga, tetapi dalam keadaan tertentu dhanna bisa juga maknanya meyakini. Ya. Jadi penggunaan kata dhanna di dalam Al-Quran itu kadang maknanya menduga, bahkan kadang dugaan yang tidak ada sedikit pun, ya, tidak ada sedikit pun nilai kebenarannya. Bahkan Nabi mengatakan, fa inna dhanna akdzabal hadits. Sesungguhnya dugaan itu adalah sedusta-dusta persangkaan, sedusta-dusta ucapan, kalau ucapan itu bersumber dari dugaan.
Tetapi kadang juga dugaan itu dhanna dalam Al-Quran dimaknai dengan meyakini, ya, dimaknai dengan meyakini. Dan pada ayat ini makna dhanna adalah meyakini. Wa dhanna annahu al-firaq, dan orang yang muhtadir tadi, orang yang akan meninggal tadi sudah sangat yakin bahwa dia akan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpisah dengan kehidupan dunia. Jadi kita tidak perlu heran ya kalau kemudian ada yang kemudian berwasiat dengan macam-macam wasiat, ya, karena dia sudah melihat tanda-tanda itu dan dia sudah sangat yakin ya, ini kayaknya sudah akhir daripada kehidupannya. Wal tafatis saqu bis-saq. Ini yang tadi kita sebutkan. As-saq ini secara bahasa adalah betis. Ya. Wal tafatis saqu bis-saq itu bertemu betis yang satu dengan betis yang lain. Ada yang menafsirkan, ya, ada yang menafsirkan berdasarkan makna lahiriah daripada lafaz ini, bahwa biasanya saking beratnya keadaan pada waktu itu sampai ya bertemu, saling bertumpuk betisnya orang dengan betis yang kanan dengan betis yang sebelah kiri. Tetapi kalau dilihat dari penggunaan orang-orang Arab kalimat ini, ya, as-saq ini kadang digunakan untuk kesulitan yang sudah sampai pada puncaknya, ya, sehingga seperti yang tadi sudah kita jelaskan dan juga disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam kitab ini, beliau mengatakan ijtama'at asy-syada'id wa 'azama al-amr wa sa'uba al-karb, ya, berkumpul semua jenis kesulitan, urusan menjadi sangat sulit, ya, karena ruh akan segera keluar, ya, padahal selama ini ruh melekat di dalam diri manusia, dia akan ditarik keluar, ya, dia akan ditarik keluar, ya, selama sekian tahun ruh itu berada dalam diri manusia, dia dipaksa untuk keluar, dan ini adalah situasi yang sangat berat bagi manusia. Fahadha az-zajar alladhi dzakara Allah yasuqul qulub ila ma fihi najatiha. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan situasi ini agar hati kita, ya, agar diri kita terarahkan kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan di saat kejadian ini benar-benar kita alami. Karena di ayat yang lain juga disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya itu, dia lakukan apa yang menjadi tuntutan daripada keimanannya. Artinya dia tidak sebatas mengatakan saya beriman tapi mengabaikan tuntutan daripada keimanan. Tuntutan keimanan itu bisa dilihat di semua ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Di semua ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu adalah tuntutan keimanan. Ya, karena kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya dua saja kemungkinan. Satu di antara dua. Kalau bukan perintah maka larangan. Nah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, ya, dia penuhi apa yang menjadi tuntutan daripada ucapannya, maka apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Akan turun kepadanya malaikat. Kapan? Di saat dia sakaratul maut. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan menyampaikan jangan takut, jangan bersedih. Karena semua orang takut, semua orang
bersedih. Tapi orang yang beriman tadi dan istiqomah akan ada malaikat yang jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka akan diberikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Tetapi tadi ya, yasuqul qulub ila ma fihi najatiha. Ya, kalau informasi tentang ayat yang tadi kita sampaikan ya, bisa menjadi penyebab hati kita terantar kepada hal-hal yang menyelamatkannya, yang di dalam ayat yang tadi kita sampaikan itu adalah tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, maka berarti kita berhasil untuk mengambil pelajaran dari ayat ini. Wa yasjuruha amma fihi halakiha. Dan ketika kita membaca ayat tadi, hati kita terantar untuk menempuh penyebab-penyebab selamatnya diri kita dan mencegah diri kita dari hal-hal yang membinasakannya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua manusia bisa mengambil pelajaran pada ayat tersebut. Ya, ternyata di ayat selanjutnya disebutkan ada fala saddaqa wala shalla. Meskipun sudah diceritakan beraneka ragam cerita yang menakutkan, tapi ada yang tetap la saddaqa wala shalla. Dia tidak membenarkan semua informasi yang datangnya dari Allah melalui Rasulullah. Dikatakan ada hari akhirat, ada hisab, ada ini dan ini ya, mereka tidak membenarkannya, bahkan terkadang menjadikannya sebagai bahan olok-olokan ya. Belakangan ini kadang kita mendengar orang menjadikan urusan-urusan akhirat sebagai bahan olok-olokan, saking tidak percayanya dengan akhirat ya. Ada orang, saya pernah ya dengar sendiri, dia mengatakan dia sedang memegang minuman ya, memegang suatu minuman ya, dan dia katakan belum tentu kita dapat minuman yang seenak ini di surga ya, kata dia seperti itu. Itu adalah gambaran betapa tidak percayanya sampai pada tingkat menjadikan kenikmatan surga itu sebagai bahan ejekan dan bahan tertawa. Jadi nyata, jadi orang yang tidak percaya hari akhirat itu bukan hanya zaman dulu. Zaman dulu mencolok karena mereka menyembah berhala. Ya, mereka menyembah berhala sehingga mencolok bahwa mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Tapi kalau yang sekarang tidak lagi menyembah berhala, bahkan mungkin di hari-hari tertentu mereka juga mengenakan pakaian sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang yang sholat. Mereka melakukan ritual tertentu, tetapi dalam pernyataan dan keyakinannya ada kemiripan dengan orang-orang dahulu, sangat tidak percaya dengan hari akhirat ya, menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Fala saddaqa wala shalla. Kalau orang sudah tidak percaya hari akhirat, tanda paling nampak itu wala shalla. Ya, dia tidak salat. Ya, dia tidak salat. Kalau orang masih salat, ya itu masih besar harapan untuk mendapat, seburuk apapun seseorang, kalau dia masih tetap salat, maka itu masih besar harapan kebaikan. Tetapi kalau sudah tidak sholat, maka itu berat keadaan itu, dan harus selalu kita doakan dan kita nasihati bagaimana dia sholat ya, karena meskipun dia kelihatannya baik ya, tapi tidak sholat, maka kebaikannya itu biasanya hanya karena faktor kemanusiaan yang ada pada dirinya ya, bukan karena percaya hari akhirat. Itu yang dikhawatirkan ya, itu yang dikhawatirkan. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Karena dia tidak membenarkan, dia tidak salat, yang terjadi pada dirinya adalah kadzdzaba, mendustakan, tidak percaya ya, jadi
ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya kadang di komunitas tertentu ketika ada orang membacakan ayat Al-Quran tentang surga dan neraka, hadirin tertawa biasanya, ya, seolah-olah tidak pas ayat itu dibaca di tengah pertemuan mereka. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling, ya, berpaling dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di satu sisi Allah sudah ceritakan betapa berbahayanya keadaan di saat sakaratul maut dan setelahnya, tapi di sisi yang lain ada juga di antara manusia yang tidak peduli dengan keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terhindar dari hal tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.